Mari kita siapkan hati kita. Kita tahu bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Apapun yang menjadi rencana, cita-cita dan harapan kita Bapak Ibu, apapun yang menjadi pekerjaan kita, tanggung jawab kita untuk melayani, kita percaya semuanya hanya bagi nama Tuhan. Semuanya hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memakai hidup kita hari demi hari Bapak Ibu, yang akan memberkati saudara kiri kanan kita, belakang, bahkan di depan. Semuanya kita percaya Tuhan jadikan kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Segala cinta
sabda-Mu. Kami minta Roh-Mu yang kudus menaungi kami. Berkati firman-Mu bagi kami semua pada hari ini, dan biarlah kami semua menerima kebenaran dengan sukacita dan kami bertumbuh karenanya. Mari Roh Kudus sertai kami. Engkau menuntun kami, mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Wah, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Hah? Luar biasa ya. Coba kiri kanannya dulu bilang bagaimana kabarnya. Walaupun suami istri, kadang-kadang suaminya agak kurang tulalit kali, enggak ya? Saudara-saudaraku, senang sekali pagi hari ini kita kembali beribadah, dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Saya menarik sekali, ada sebuah kisah. Saudara-saudara, ada sebuah kisah di mana para nelayan mereka menangkap ikan salmon. Seperti diketahui bersama bahwa ikan salmon itu adalah salah satu jenis ikan yang sangat tinggi sekali kandungan gizinya. Orang-orang biasanya kalau operasi, misalnya operasi sesar atau sedang program bayi tabung contohnya begitu ya. Kalau di luar negeri itu selalu dianjurkan memakan namanya ikan salmon. Namun para nelayan melihat memang ada keunikan ikan salmon ini. Jadi kalau mereka tangkap ikan salmon, mereka dapat, itu di dalam kapal itu sudah tersedia kayak kolam kecil begitu, diisi air, ikan salmonnya ditaruh di situ. Dengan harapan sampailah nanti mereka di darat, ikan salmon itu masih tetap hidup. Sehingga segarlah ikan salmon itu dan harga jualnya tinggi. Karena itu akan dibawa ke restoran-restoran terkenal dalam keadaan hidup. Yang menarik saudaraku, ikan salmon ini begitu dia ditangkap, dia ditaruh di air yang tenang begitu, justru dia cepat mati. Memang aneh jenis ikan yang satu ini. Maka ketika belum sampai di darat, itu ikan itu sudah mati di tengah jalan. Ketika mereka menuju darat, apa yang terjadi? Para nelayan mulai bingung, bagaimana jalan keluar? Apa yang harus dilakukan agar ikan salmon ini tetap hidup sehingga bisa segar tetap sampai di restoran? Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan? Saya mendengar kisah itu agak sedikit lucu memang, tapi itu benar juga bagi kita. Nelayan tahu persis kalau ikan salmon ini tidak bergerak, tidak dia cepat begitu, dia akan mati. Maka yang dilakukannya adalah dia menangkap anak ikan hiu. Anak ikan hiu itu dimasukkannya kepada kolam itu, sehingga ikan salmon seperti dikejar-kejar oleh anak ikan hiu itu terus sampai akhirnya ikan salmon itu nanti hidup tetap sampai di daratan. Saya waktu mendengar kisah itu, bagi saya menarik. Kadang-kadang kita perlu dikasih anak ikan hiu bagi kita supaya kita jalan-jalan. Ngerti maksudnya? Tidak ada anak ikan hiu di situ, kita tenang. Lalu merasa diri sudah begini, mungkin sudah nyaman. Maka dikasih Tuhan anak ikan hiu. Baru kita mulai lari, Tuhan tolong. Mungkin bukan anak ikan hiu yang datang dikasih Tuhan, tapi behu. Anda hidup, berteriak-teriak Anda. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak ada anak ikan hiu tadi, Anda tenang, nggak tahu Anda sudah hanyut, akhirnya mati tenggelam segitu. Anda tahu kisah itu menarik bagi saya waktu saya mendengar, iya ya, itulah hidup. Bagaimana supaya kita terus rupanya bergerak dan terus bergerak. Itu menyatakan kita akan tetap hidup. Rupanya kalau kita tenang, diam, itu akan buat kita mati. Tentunya secara rohani yang saya maksudkan. Saudara-saudara, perlu sekali kita menyadari bahwa kita harus terus bergerak. Tidak boleh pasif, tidak boleh tenang. Hanya dengan bagian kita yang untuk kita. Itulah membuat kita tenang. Kan mikirkan diri sendiri, itu membuat kita tenang.
Sehingga kita pasrah dengan keadaan, kita tidak melakukan apa-apa, justru itu akan menghanyutkan saudara. Nah, salah satu yang akan membuat kita terus bergerak dan akan hidup rohani kita terus bergerak, itu adalah melayani. Melayani itulah yang membuat Anda terus akan bergerak. Rohani Anda akan terus berjalan, terus naik dan terus. Pada kitab Markus, mari kita lihat sama-sama saudaraku. Hari ini kita tidak bersama Ibu Gembala. Ibu Gembala sedang melayani di Fulele, perjamuan kudus di Fulele, dan minggu depan kita akan perjamuan kudus juga di sini. Markus pasal yang ke-10, mari kita lihat ayat ini 35 sampai yang ke-45. Ada 10 ayat, kita baca bersaut-sautan ya. Saya baca 35, Anda baca 36. Saya baca 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, Markus 10, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." 36. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah aku kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." 40. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Selanjutnya, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 44. 45 sama-sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, sebuah kisah menarik, kita akan coba belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bersama berjalan dengan Dia, dan ada 2 murid yang meminta, Yakobus dan Yohanes. Mereka bilang, "Guru, nanti ya kami mintalah sesuatu permintaan." Tuhan bilang, "Apa itu?" "Biarlah kami nanti duduk bersama dengan kau dalam kemuliaan-Mu kelak. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan." Itu berarti kalau misalnya Tuhan Yesus jadi raja, satu perdana menteri, ya satu bagian kepala kepresidenan, katakan begitu, seperti sekarang. Jadi selalu ada dekat Tuhan. Jadi Tuhan bilang, mengenai itu gak bisa. Kamu sanggup enggak meminum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan apa yang kuterima? Jadi baptisannya itu baptisan penderitaan, cawan penderitaan. Mereka bilang, "Ya kami dapat." Yesus bilang, "Ya benar, kamu pasti akan ikut meminum apa yang kuminum, cawan penderitaan itu. Tetapi tentang di kiri dan di kanan, tidak ada yang bisa. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Itu sudah disediakan bagi siapa yang disediakan." Yesus bilang, "Aku nggak tahu, aku nggak berhak memberikannya." Tapi ada satu yang Yesus sampaikan. Yesus manggil mereka semua, karena sudah mulai yang 10 orang yang lain marah. "Masa dia aja yang mau, masa kami tidak?" Kira-kira begitu ya. 10 orang marah kepada mereka, yang 2 ini 10 murid yang lain. Tapi Yesus manggil mereka. Ada pelajaran menarik yang harus mereka tahu. Yesus bilang, kalau pemerintah di bangsa-bangsa, penguasa itu pasti dengan tangan besi. Dia akan mengatur, mengajar, serta memerintah rakyatnya. Tapi Yesus bilang, tidak demikian di antara kamu. Yesus memberikan sebuah persyaratan yang sangat menarik yang harusnya kita juga miliki. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
Dengarkan saya baik-baik. Kebenaran ini harus menjadi sebuah kebenaran yang luar biasa dalam hidup kita, saudara-saudara. Mengapa? Karena kebenarannya adalah satu, Anda harus tahu bahwa kalau Anda mau menjadi besar, Anda mau menjadi terkemuka, Anda mau menjadi orang yang hebat dipandang di luar, itu sesuatu yang berbanding terbalik caranya dengan pola dunia. Itu pertama harus Anda tahu. Kalau menjadi besar, kalau ingin menjadi terkemuka, dunia akan mengajarkan apa? Dia akan berkata, caranya begini, kau harus raih ini, kau harus singkirkan ini, kau harus begini, kau harus begitu. Hajar ini, hajar itu, hajar ini, hajar itu. Itu pola dunia. Yesus bilang pemerintah di dunia melakukan ini. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Jadi saudara-saudaraku, satu hal, pola dunia akan berbeda dengan pola surga, pola kerajaan Allah yang Yesus sedang tanamkan kepada kita juga hari ini. Pola dunia, dia dengan segala cara dihalalkan, dia bisa meraih sesuatu untuk naik dan sampai di atas. Tapi polanya Tuhan tidak demikian. Makanya saya beritahu bagaimana cara menaklukkan istri yang cerewet, bagaimana cara menaklukkan suami yang abal-abal, katakan begitu, agak heng-heng. Caranya beda dengan cara dunia, dengan caranya surga, itu beda. Sama itu saudara-saudaraku. Salah satu yang terpenting kalau kau membaca di ayat ini, dia mengatakan, saudara, kalau kau menjadi terkemuka, kalau kau menjadi besar, hendaklah kau jadi pelayan. Anda pikir pelayan itu enak atau gimana? Susah saudara-saudaraku jadi pelayan. Menjadi hamba, bahasa aslinya itu doulos. Doulos itu jadi budak. Budak itu artinya keset kaki. Yang kotor yang bawa orang kalau masuk ke rumah itu keset kaki ada, itu semuanya yang kotor di situ. Dan Yesus bilang seperti itu, kalau kamu menjadi hebat, kalau kamu menjadi terkemuka, kalau kamu menjadi besar. Itu yang selalu saya katakan kepada saudara, bahwa jalan menuju ke atas itu adalah ke bawah. Semakin Anda ke bawah, semakin Tuhan akan Anda ke atas. Bagaimana Anda mau menjadi besar tapi Anda tidak menjadi pelayan? Bagaimana Anda menjadi terkemuka kalau Anda tidak mau jadi hamba bagi sesama? Nggak mungkin. Pola dunia jangan pernah Anda coba masukkan dengan konsep kerajaan surga. Itu seringkali bertolak belakang. Itu sebabnya bicara tentang melayani, coba lihat ayat 45-nya bilang, anak manusia datang. Anak manusia juga datang. Datang dari mana anak manusia itu? Dari atas, dari surga. Ini yang beda dengan kita dunia. Semua nabi-nabi di dalam dunia ini berasal dari bawah. Sedangkan Yesus berasal dari atas. Yohanes 8 itu luar biasa sekali kalau Anda baca. Terang dunia. Akulah katanya. Dari atas aku datang, turun ke bawah katanya. Sehingga orang Yahudi berpikir ini orang sombong sekali. Dia bilang dia dari atas, berarti dia bilang dari Allah. Berarti dia sudah menjadikan dirinya seperti Allah. Ini orang harus dibunuh, menghujat Allah. Begitu kata mereka. Padahal apa yang Yesus sampaikan itu ya. Yang Yesus sampaikan memang dia seperti itu. Tapi orang Yahudi pikir ini sombong, ini kurang ajar, harus dimatikan ini orang. Padahal Yesus bilang apa adanya. Aku memang berasal dari atas, bukan dari bawah. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Dia datang dari atas, turun ke bumi, ke bawah. Kalau nabi-nabi dari bawah dan atas, panggilan dari atas baru dia bisa berbicara. Tapi Yesus tidak, dia memang dari atas. Dan dia turun ke bawah untuk apa? Untuk membawa kita, mengingatkan kita, membawa kita. Ini aku mau bawa engkau bersama-sama dengan aku. Dan Yesus bilang, aku akan bawa kau ke atas. Engkau tidak akan dibawa lagi, aku akan bawa kau ke atas, naik. Dan Yesus berkata, kalau seperti aku hari ini dari atas, yang artinya terhormat, yang artinya tertinggi, turun ke bawah, mau merendahkan diri, turun ke bawah. Seperti itu jugalah engkau. Saya mau tanya pada saudara, berapa banyak orang yang kalau sudah punya jabatan tertentu di sebuah apapun namanya, masih bisakah untuk dia turun ke bawah? Saudara-saudara, seringkali tidak bisa, sulit. Jabatan Anda apa? Di atas. Sudah kepala Anda di atas ini. Maukah Anda turun untuk melihat cleaning service Anda bertanya kepadanya kesusahannya? Itu biasanya sulit.
Yang Anda mau selevel, kalau perlu ke atas lagi apa? Ke bupati, ke wali kota, kan begitu. Supaya Anda dapat promosi, begitu. Tapi kebenaran firman tidak seperti itu. Turun ke bawah. Jalan menuju ke atas adalah ke bawah. Semakin kau ke bawah, Tuhan akan angkat kau ke atas. Nah, Tuhan bilang, enggak, aku ini contoh. Aku dari atas turun ke bawah. Datang untuk apa? Melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pertanyaan saya, mana lebih enak? Di atau me? Hah? Di kan? Ditolong-tolong. Kan begitu kan? Sobantuan, Mbak, sobantuan. Ditolong-tolong, kan begitu? Diberi-beri terus, terus, dilayani, artinya untuk diri sendiri kan? Untuk diri sendiri, untuk apa yang semua kebutuhan, semuanya kepada dia, Coba Anda hari ini datang semuanya semuanya. Kira-kira gimana kita ini? Hah? Semua. Nggak ada yang mau Pokoknya aku kan datang ibadah untuk apa? Ya dilayanilah aku. Maaf ya saudara, berapa banyak gereja yang hari ini sudah kulihat gereja yang kayak restoran. Tahu restoran? Dia datang ke restoran, layani saya. 2, 3, itu memang sering kalau restoran pinggir jalan begitu. Tapi kalau yang mewah nggak begitu. Saya pernah masuk restoran mewah yang luar biasa. Saya pun kaget waktu diberitahu ke saya makanannya. Aduh, saya kaget. Ada daging apa? Daging rusa atau daging apa waktu itu? Kok gini? Hanya segini. Dia bilang, silakan Pak, dicoba, dicicip. Iya, saya potong. Enak sekali. Segini. Harganya berapa? 750.000. Itulah restoran mewah. Bagaimana? Apakah dipanggil-panggil? Hah? Tambah 2, 3. Itu restoran di Gide itu. Ya, gitu. Kalau restoran mewah, datang orangnya. Apalagi Pak? Sana Pak. Caranya belum. Begitu kalau restoran mewah. Begitu masuk saja. Selamat pagi Bapak, selamat siang. Mau makan siang ini Bapak? Iya, udah lapar. Mari Pak, di meja situ. Kalau restoran yang di pinggir jalan gimana? Begitu masuk, mohon maaf Pak, geser Pak. Ini balsi kotor, sebelah sana Bapak, sebelah sana. Diusir lagi kita ke sana lagi, saudara. Beda jauh. Tapi semakin banyak orang gimana yang mau datang kemana? Restoran mewah itu. Mereka nggak lagi berpikir soal berapa harga makanan. Yang mereka selalu pikir bagaimana? Layani saya. Dari duduk, tehnya ditaruhin, saudaraku. Udah habis. Itu ada satu orang pelayan. Oh iya, sebentar Pak, sebentar. Dituangin lagi. Kita tidak bergerak kemana. Kita tidak ngambil apapun. Pokoknya kita duduk tenang dan duduk manis. Makan di situ. Disiapin semua. Enggak heran pulangnya engkau akan kaget. Datang, tolong kwitansi. Sebentar Pak. Ini engkau akan kaget. Ya Allah Tuhan, 3.500.000. Kau jangan heran. Ya aku nggak mau ya, karena aku dibayari aja mah aku mau, saudara-saudara. Kalau nggak dibayari, susah lah itu, mahal minta ampun. Tapi ya itulah. Saya dibawa ke sana, dibilang yang membawa saya, hamba Tuhan bawa saya bilang begini, Pak, kita makan di restoran para bangsawan. Bagaimana restoran para bangsawan itu Pak? Ada restoran para bangsawan. Kita, emangnya mereka aja yang bisa, kita pun bisa. Ayo kita makan ke sana. Ayo Pak. Dia bayarin. Bayangin. Air putihnya saja saudara. Itu bukan air putih kayak model-model air nias itu. Putih cantik bersih. Iya. Waktu kita tuang di gelas saja putih bening. Air mineralnya itu beda betul. Makanya begitu dituang satu gelas 10.000. Biar kau tahu, 10.000 saudara-saudara. Dan orang tidak peduli dengan itu, yang penting saya puas. Kan begitu. Maaf ya saudara, di
Di gereja nggak seperti itu. Ada yang bilang lagi seringkali, aku nggak dikunjung-kunjungi, aku nggak dilayani pun, katanya lagi. Bapak Ibu, semakin ramai kita, semakin banyak kali. Waktu saya kadang-kadang bingung sendiri bagaimana ngaturnya. Belum lagi ini, belum lagi itu, belum lagi ini, belum lagi itu. Kita 300-an katakan, 250 ibadah 250 mulut kita meminta sama saya. Kurasa aku duluan mati daripada saudara. Ngerti maksudnya? Itulah kalau terus harusnya Anda mulai berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Itulah melayani. Apa yang bisa saya perbuat? Dan biasanya kalau orang yang dilayani pasti akan selalu melihat apa? Kekurangan. Selalu melihat apa? Kesalahan. Yang dilayani selalu begitu. Contoh, permainan musiknya agak salah, nggak ada urapan. Nah itu selalu begitu. Itulah orang yang mau dilayani terus. Salah sedikit yang ngomong pimpin pujian, cuma pujiannya itu, udah kecil orangnya lagi, pendek lagi, nggak jelas, nggak ada urapan. Nah gitulah gitu. Contoh ini contoh, walaupun ada aja kan begitu ya. Itulah yang mau dilayani terus. Lihat lagi yang sana salah terus, yang Anda lihat terus. Itulah orang yang mau dilayani. Yang lebih parah lagi saudara-saudara, orang-orang yang dilayani ini biasanya akan selalu menjadikan segala, banyak kambing hitamnya gitu. Segala sesuatu bisa dikambing hitamkan demi tujuan dia tercapai. Kita nggak boleh begitu kan? Saya sangat bersyukur karena memang nilai-nilai kita di gereja ini tidak pernah seperti itu. Saya bersyukur sekali. Di awal-awal dulu bagaimana menanamkan nilai-nilai itu pada kita semua. Dan kami harus melakukannya, memulainya. Dan itu berat awalnya. Tapi pada akhirnya saya bisa melihat kita semua mengerti. Anda mau jadi apa? Anda bisa duduk terserah. Amin. Tapi kalau ada orang mau dilayani bagaimana? Ada kursinya yang khusus. Dan tidak boleh diduduki oleh siapapun. Dan begitu ada orang duduk di situ, dia bilang, dia orang itu akan menyingkir karena itu bagian dia, itu kerajaannya. Anda tahu, ada yang begitu. Jangan bilang tidak ada. Ya beginilah, Anda terlambat ya di atas. Mana cerita itu? Nah ada orang yang nggak mau gitu, ada orang mau dilayani. Saya ini sudah menjadi seorang pejabat. Saya sudah diangkat kasubdus kardus. Maka saya akan begini juga dalam gereja. Mohon maaf ya saudara, kita nggak begitu di sini. Amin saudara-saudaraku. Kita semuanya apa adanya. Apa adanya, sama semuanya kita. Dan konsepnya bukan dilayani. Tapi apa? Melayani. Bilang kiri kanannya dulu, melayani. Bilang kiri kanannya, melayani. Ingat ibu, kau akan tetap hidup rohanimu kalau engkau melayani suamimu dengan baik. Pasti. Bapak, kau akan hidup rohanimu bapak kalau engkau melayani istrimu dengan baik. Melayanilah. Itu yang membuat kau hidup. Apa perlu dikasih anak ikan hiu samamu? Hah? Bilang, perlu? Ada yang bilang ini, ada yang bilang, kecil kali pak, kurang besar. Ikan hiunya kuasa mama biar kau tahu. Biar kau lari-lari kau di situ, jungkir balik kau di situ. Apa perlu seperti itu? Kan tidak. Jadi Anda melayani, Anda pasti hidup. Itulah Anda sebenarnya, kehidupan Anda itu kan terus dan terus dan terus. Sekali lagi, jalan terbaik untuk kita melayani Tuhan adalah melayani jiwa-jiwa. Dalam bahasa Inggrisnya bilang, the best way serve of God is serving people. Jalan terbaik kita melayani Tuhan, ya melayani jiwa-jiwa memang, melayani orang lain. Tapi gampang? Ya susah lah memang. Sulit? Iya, tapi kita kerjakan dengan baik. Santai kita lakukan. Saya tanya saudara sekarang, Anda memiliki Yesus, Anda beruntung gak?
Saya tanya, Anda beruntung nggak memiliki Yesus? Beruntung. Pertanyaannya dibalik. Beruntung nggak Yesus memiliki Anda? Coba lihat muka. Beruntung nggak Yesus memiliki? Coba tatap dulu kiri kanan nih. Kira-kira beruntung nggak Yesus mukamu yang begini? Kira-kira. Coba tanyalah, coba lihatlah. Hah? Kau beruntung memiliki Yesus. Saya beruntung memiliki Yesus. Yang di atas beruntung memiliki Yesus. Tapi pertanyaannya, kerajaan sorga itu diuntungkan nggak dengan kita ini di sini? Hah? Jadi waktu malaikat sorga lihat muka Anda, beruntung nggak kira-kira sorga itu? Atau bilangnya, bikin apes saja nih manusia. Ditengoknya lagi Anda muka satu lagi, ya ampun Tuhan. Dari mana ini? Dari mana ini? Allah, aduh. Dari Gunung Sitoli pun Allah. Nampak kali banyak kali gunung di sana, Gunung Sitoli. Mulai tengok lagi yang lain lagi. Kalau yang seperti itu, Anda harus bertanya hari ini kepada diri saudara dan saya. Apakah kerajaan sorga diuntungkan dengan diri Anda hari ini? Tanyalah. Bagaimana kerajaan sorga diuntungkan? Ya melayani orang gitu. Nggak boleh diam, nggak boleh hanya tenang. Layanilah orang lain. Tapi Pak, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya nggak punya waktu untuk melayani. Pertanyaan, jawab saya. Benarkah Anda tidak punya waktu untuk melayani? Jawab saya, benarkah? Hah? Halo, benarkah Anda tidak punya waktu melayani? Keterlaluan sekali. Tuhan kasih kita berapa jam satu hari? 24 jam. 24 jam satu hari. Sama kita semua dikasih Tuhan. Tidak ada kurang, tidak ada, semua sama. Tapi kenapa ada orang yang masih bisa melayani? Kenapa Anda tidak? Hah? Kenapa? Jawabannya, karena melayani tidak menjadi prioritas Anda. Itu aja. Prioritas Anda apa? Hah? Pergi. Kemana? Arisan. Itu prioritas Anda kan? Cat rambut. Prioritas Anda tuh. Dari hitam menjadi kuning, coklat, abu-abu, dan akhirnya seperti ijuk sekarang semuanya gitu. Coba, itu prioritas Anda. Tapi kenapa yang lain tidak prioritas Anda? Tadi pagi saya sudah tanya sama bagian salon, kira-kira kalau mencet rambut itu berapa jam? Mereka jawab, 2 jam Pak. Nah 2 jam. 2 jam loh ibu, dengar aku nih, 2 jam. Kok 2 jam cuma begini? Gak buat apa-apa. Kau dilayani atau melayani itu? Dilayani begini. 2 jam. Alangkah ngerinya hidupmu. 2 jam kau tidak buat apa-apa untuk orang, tapi kau cuma dilayani, tenang. Lalu kau bisa tidur, dikeramas-keramas, dikrembat dulu, baru dicat. Habis dicat kau tenang dulu, tidur, tenang. Lalu kau bayar lagi. Gak tahu berapa sekali cat rambut. Apakah tergantung warna rambut? Gak tahu. Berapa ratus ribu ya kau bayar itu? Untuk cat rambutmu kau bayar 200.000. Masya Allah. Datang kau ke kebaktian, kolektifmu 5.000. Aduh, jahat kali kau. Aku kasih tahu samamu, terlalu jahat kau. Jahat kali kau. Untuk cat rambutmu bisa ratusan ribu, untuk kolektifmu 5.000 kau kasih sama Tuhan. Lalu kau berkata, aku mengasihi. Pret, gak ada itu. Omong kosong. Jadi memang sebenarnya karena gak prioritas. Itu aja sih. Nggak kau taruh prioritasmu di situ, yang sekian itu yang lebih utama, lebih penting. Oke, mengurus suami, karena suami sudah seperti kanak-kanak sekarang. Dia sepertinya selalu minta perhatian. Ingat ibu, suami itu kalau makin tua, makin kayak anak-anak. Ibu-ibu lah yang makin tua, makin dewasa selalu kutengok. Camkan itu ibu. Kenapa begitu Pak? Ya begitulah, tahankanlah. Siapa suruh dulu mau? Laki-laki selalu begitu, makin dia tua, makin kayak anak-anak. Jadi kalau begitu, ya layanilah. Prioritaskah itu? Yes. Tapi prioritas kedua apa? Ini anak-anak saya Pak. Good. Selanjutnya apa? Ini selanjutnya. Apa selanjutnya? Pasti Anda apa ya? Itulah artinya kau sebenarnya tidak ada di dalam diri benak hati. Nggak ada kau melayani, nggak berani untuk
melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang kau pikirkan selalu dirimu sendiri. Rubah. Kalau kau mau menjadi besar, kalau kau mau menjadi terkemuka, kalau kau mau menaik, hendaknya engkau turun ke bawah. Jalan menuju ke atas adalah ke bawah. Semakin engkau ke bawah, semakin Tuhan angkat engkau ke atas. Setuju dengan saya? Iya dong. Ayolah. Jangan pernah bosan kalau kau melayani pasanganmu. Ya, jangan pernah bosan. Kadang-kadang istri saya selalu bilang, Pak, bosan ya kau sama aku, Pak? Aku bilang, macam mana lagi, bosan lagi tak bosan. Udah kayak gini kita terus-terusan, bosan macam mana? Ingat, wanita itu selalu bertanya yang aneh-aneh, yang kadang-kadang di luar kemampuan kita. Kenapa dia bertanya ini? Coba pertanyaannya, cintanya kau sama aku, Pak? Itu kan pertanyaan orang bodoh menurut saya. Menurut saya, cintanya kau sama aku, Pak? Apa enggak bingung saya? Anak sudah 4, sudah kurang cinta apa lagi? Kadang-kadang itulah perempuan, Bapak. Layani jawabmu dengan baik. Jangan kau bilang sama dia, apa aja kau ini? Jangan, layani dengan perkataanmu. Kan dulu pernah saya bilang, caranya menjawabnya bukan dengan ngomong jawab yang bagus. Sentuhlah hatinya. Ya memang perempuan begitu. Cintanya kau sama aku, Pak? Jangan dijawab. Tarik tangannya, bawa dia keluar. Lihat, mah, apakah langit masih biru? Jawabnya gitu. Itu melayani loh. Apakah masih? Iya, kenapa rupanya? Begitulah cintaku padamu. Kita kan enggak. Cintanya kau sama aku, Pak? Udah 4 anak kita, udah 3 kali kau turun mesin. Bagaimana? Berantem lah, rame lah itu. Ya kita tidak seperti itu. Laki-laki jarang bertanya cinta kau sama aku, enggak. Laki-laki itu diam. Tapi kadang-kadang pura-pura apa? Cari apa dia? Pura-pura marah. Supaya dibelai-belai, supaya jinak dia dibelai-belai begitu. Layanilah, ya begitulah modelnya. Mau bagaimana lagi? Bapak ibu saudara-saudara, memang sakit rasanya kalau kita melayani. Iya, tapi itulah jalannya, Tuhan akan bawa kau ke atas. Itulah jalannya. Tanpa itu nggak bisa. Tapi Pak, saya tidak punya apa-apa, saya punya tenaga, saya nggak sanggup. Oke, saya nggak punya waktu. Tapi kau punya uang? Iya, saya sih punya uang, Pak. Apakah memberi dalam bentuk kita melayani itu kita memberi? Apakah tergantung dari kaya miskinnya kita? Enggak. Enggak ada pun uang kita, sekecil pun uang, tetap kita belajar memberi. Itu juga melayani. Namanya pelayanan di dalam, mari kita lihat ya, 2 Korintus, namanya pelayanan kasih. Mari kita lihat sebelum kita akhiri bersama-sama. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8, kita akan coba lihat ayat 1 sampai 9. Kita baca lagi pertama bersama-sama ya, bersaut-sautan ya, ayat 1 sampai 9. Ayat 1 saya mulai. 2 Korintus pasal 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sama-sama.
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ini yang sering dipakai oleh orang-orang. Ayat yang ke-9 ini, Yesus kaya mau menjadi miskin supaya kita yang miskin akan menjadi kaya. Wow, suka kali pakai ayat ini, dan saya tahu berapa banyak orang menggunakan ayat ini. Salah-salah dia tafsirkan. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama, bahwa katanya Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bilang, jemaat-jemaat di Makedonia itu mereka mengalami penderitaan, mengalami susah, mengalami cobaan yang berat, tapi mereka katanya masih mau melayani. Dalam bentuk apa? Memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan mereka, dengan rela untuk ikut serta dalam bagian pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang keempat bilang kepada orang-orang kudus. Jadi rasul-rasul melayani, mereka mengumpulkan uangnya, mereka mengumpulkan pemberian, mereka beri sesuai dengan kemampuan mereka. Malah kata Paulus lebih lagi, dan mereka memberikan itu untuk pelayanan yang luar biasa. Dan dikatakan di ayat ini, mereka semuanya itu memberi kadang sampai melampaui kemampuan. Itu sebabnya Paulus bilang mereka kaya dalam kemurahan. Dari sisi uang tidak punya banyak, tapi dari sisi kemurahan mereka kaya dalam kemurahan, dalam pencobaan berat. Jadi sebenarnya begini, kalau Anda pun mengalami pencobaan, Anda mengalami kesusahan, Anda tidak punya rasanya yang bisa Anda lakukan lagi, tapi ketika Anda punya uang, Anda bisa memberi, dan itu bentuk pelayanan juga. Namanya pelayanan kasih. Menarik sekali saudara-saudaraku, ketika kemudian yang terjadi, Paulus bilang ayat yang ke-7, sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu itu bukan materi. Kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan membantu, kasihmu terhadap kami katanya. Jadi kalau dikatakan ayat yang ke-9, Yesus yang kaya mau menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Hati-hati, halo. Bisa menjadi kaya itu bukan materi, bukan jasmani. Bukan artinya nanti kau tidak punya, hari ini kau tidak punya sepeda motor, nanti kau dapat sepeda motor, lalu kau dapat mobil, lalu kau punya rumah, lalu kau bisa. Bukan itu maksud ayat ini. Yesus yang kaya mau menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kaya dalam kemurahan, kaya dalam iman, kaya dalam pengetahuan. Tidak ada bentuk jasmani di situ. Karena ada nyanyian begitu dinyanyikan, dia yang miskin, dia yang kaya mau menjadi miskin katanya, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Langsung di pikiran orang, ih, Yesus akan membuat aku kaya. Ih, nanti aku akan tambah banyak hartaku, kayalah aku ini. Wih, banyaklah harta yang kuperoleh. Hati-hati, jangan ada di benak Anda bicara kaya itu secara jasmani. Ayat ini berkata kau akan kaya dalam kemurahan, kau akan kaya dalam iman. Jadi ketika engkau belajar, sebenarnya kau belajar memberi, karena itu merupakan sebuah pelayanan yang kau tahu bagi Tuhan. Engkau akan menjadi kaya dalam iman. Cara melatih memberi itu begini. Saya dengan istri cara melatih dari dulu begini. Persembahan kita misalnya hari ini kita mampu, karena memang itu uang kita itu misalnya 2.000. Salah kah? Nggak salah, karena Tuhan tidak selalu melihat jumlah. Tapi melatihnya itu dengan cara gimana? 2.000 itu yang salah. Tapi kita berkata tidak. Memberi 5.000. Padahal sebenarnya Anda merasa bahwa itu 2.000. Anda sedang melatih iman Anda bahwa Tuhan akan mencukupkan hidup Anda, dan Tuhan akan memberkati Anda dengan memberi 5.000. Maka Anda lihat, ternyata Tuhan tetap tuh menolong kita, memberkati. Nah, 5.000. Maka kemudian naik lagi
kaya dalam kemurahan. Bukan berarti Anda bilang, saya nggak punya apa-apa Pak. Dengarkan saya, deposito Anda bisa 100 juta, tapi persembahan Anda cuma 10.000 atau 50.000. Kalah Anda dengan orang yang tidak punya apa, tapi dia bisa berani memberi 10.000, 20.000. Tapi dia tidak punya apa-apa sebenarnya. Itulah kaya dalam kemurahan. Dia punya sebuah iman, makanya dia bilang kaya dalam iman. Artinya dia percaya Tuhan akan sanggup menolong dia, Tuhan akan sanggup memberkati dia. Karena dia mau melayani Tuhan. Ingat, yang digunakan itu untuk melayani Tuhan. Makanya saya beritahu semua persembahan kita, semua apapun, berapapun jumlah, kita gunakan untuk pelayanan, memperluas kerajaan Allah. Dan selalu saya katakan kepada saudara, dan juga saya ingatkan kepada kita, saya juga terutama juga, kalau Anda mau jadi kaya, jangan jadi pengurus gereja. Dengarkan saya baik-baik. Kalau engkau mau jadi kaya, jangan jadi pengurus gereja. Nanti uang pembangunan, uang apa itu yang kau sikat. Kalau kau menjadi kaya, bagaimana caranya? Berbisnislah. Itu kau bisa kaya. Bisnislah. Di situ kau bisa dapat banyak uang. Barang 10.000 kau jual 100.000, berdosa enggak? Tidak, orang mau dapat untung kan? Enggak apa-apa, jual aja 100.000. Yang penting pokoknya bilang aku mau dapat untung banyak-banyak. 100.000, barang 10.000, 100.000 kau jual. Enggak apa-apa. Paling gak ada yang beli, hanya lalat kan begitu. Begitu kan ngomong gitu. Gak ada masalah. Kau gak berdosa di situ, jual aja. Tapi jangan pula begitu pengurus gereja kau tengok ada 10.000, kau hajar 100.000, kau ambil pelan-pelan, kau ambil. Saya beritahu, setiap orang yang menipu dengan cara apapun, saudara-saudara, dia pikir dia akan dapatkan semuanya. Saya beritahu, tidak akan pernah kaya-kaya, justru tambah miskin. Tipu sana, tipu sini, tipu sana, tipu sini. Dia pikir dia bisa kaya kan? Kalau tipu sini kan dapat, kalau tipu sini kan dapat, kan bisa kaya kan? Enggak akan kaya-kaya, jamin 100%. Tambah miskin pun. Percayalah. Tapi kalau Anda memberi dalam kemurahan, Tuhan bisa berkati Anda dengan caranya yang luar biasa. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Kita datang pada Tuhan hari ini, haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani.
melayani Tuhan dengan apa yang kami punya. Waktu kami, dengan kami berdoa untuk banyak orang, kami mengunjungi banyak orang, kami boleh Kau pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan pemberian kami, dengan harta kami, uang yang kami miliki, biarlah kami menjadi kaya dalam kemurahan. Tuhan, berkat-Mu turun atas semua jemaat-Mu hari ini. Lewat kebenaran ini kami semakin mengerti bahwa kami harus melayani Tuhan. Kami percaya bahwa kami sangat beruntung memiliki Yesus dalam kami. Tapi biarlah juga Tuhan, kerajaan Allah beruntung memiliki kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu pada saat ini. Dan Tuhanlah yang memberkati kami semuanya lebih lagi. Dan firman ini lebih berbicara di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Haleluya.